Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan pendaftaran P3K tahun 2024 tahap kedua yang hampir ditutup ya sahabat-sahabat. Terkait dengan hal itu ada kabar gembira dari salah satu Pemda ya. Ini patut untuk dicontoh. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Patut dicontoh. Honorer dipermudah daftar P3K 2024 tahap kedua. Seluruh honorer database BKN dan tercecer atau belum termasuk di database BKN jadi peserta seleksi P3K 2024. Surat keterangan atau suket tidak jadi masalah. Langkah tersebut berani diterapkan oleh Pemkab Kudus Provinsi Jawa Tengah. Lantaran itulah Kabupaten Kudus tidak menyisakan satupun honorernya tahun ini. Alhamdulillah semua honorer database BKN dan non database BKN kami akomodasi pada seleksi P3K 2024, kata Kepala BKN Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus Putut Winarno. Dia juga mengungkapkan Pemkab Kudus sangat berpihak pada honorer. Itu sebabnya semua persyaratan dipermudah termasuk surat keterangan atau suket pengalaman kerja. Pak Win, Sapan Putut Winarno mencontohkan honorer di Dinas PUPR yang jabatan penjaga pintu air. Untuk menjaga agar honorernya bisa mendaftar, maka suket pengalaman kerja ditambahkan menjalankan tugas administrasi. Jadi, Pemda nggak bisa kaku, kan tidak mungkin setiap hari honorernya menjaga pintu air, pasti ada kegiatan administrasi yang mereka lakukan, terangnya. Di Kabupaten Kudus selanjutnya tidak ada honorer yang gagal jadi peserta tes P3K 2024. Ini menjadi salah satu catatan penting yang patut dicontoh oleh pihak lain ya, khususnya untuk Pemda maupun Pemprov ataupun dari kementerian lain ya sahabat-sahabat. Semuanya diloloskan administrasinya, kecuali ada 12 honorer yang gagal karena tidak punya ijazah. Kasus ini, kata Pak Win, sulit dibantu Pemkab karena ijazah itu syarat wajib. Oleh karena itu, Pemkab Kudus memberikan solusi dengan mengangkat 12 honorer tidak punya ijazah ini menjadi tenaga outsourcing. Pemkab Kudus komitmen menyelesaikan honorer sesuai amanat UU ASN 2023. Segala upaya dilakukan agar honorer ini memiliki status ASN P3K penuh waktu maupun paruh waktu, tegasnya. Dia menyarankan pada para pejabat Pemda untuk berteman dengan honorer agar bisa tahu siapa mereka. Ini penting agar saat mengambil kebijakan bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu. Menurut dia, hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Di Kabupaten Kudus, honorernya tidak masalah diangkat P3K paruh waktu. Mereka ingin punya status ASN. Dia menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi, kata dia, cuma statusnya diganti saja menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Pak Win menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap, karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Tentunya dengan catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi. Jadi yang masih harus diselesaikan Pemkab Kudus masih sekitar 2000-an. Salah satu solusinya dengan sistem P3K paruh waktu jika regulasinya sudah ada. Jadi informasi kabar gembira bagi sahabat-sahabat ya, untuk Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan di kabupaten-kabupaten lain setelah mendengarkan video ini juga ada kebijakan baru terkait dengan permudah honorer untuk mendaftar di P3K, khususnya untuk P3K tahap kedua tahun 2024. Pantau informasi terbaru hanya di ASN News. See you next video.